Oke, nomor 10. Kalau kalian inget nih, materi mutlak yang gue singgung di video menit-menit awal itu kan kayak gini. Misalkan ada mutlak dari fx kurang dari a, dia itu penyelesaiannya minus a kurang dari fx kurang dari a. Mutlaknya hilang, ganti kayak gini. Sama dengan kayak gini. Jadi dia penyelesaiannya minus 6 per x kurang dari 6 ya, x min 1 kurang dari 6 per x. Habis itu gimana? Habis itu kita tinjau kedua-duanya. Kita bagi nih, ini kasus pertama, ini kasus kedua. Kita tinjau satu-satu. Untuk kasus pertama yaitu minus 6 per x kurang dari x min 1. Kita pindahin ke kanan semua lah ya. Ini gue pindahin aja deh, ini x min 1 lebih besar pada min 6 per x. Terus pindahin ke sini, x min 1 plus 6 per x lebih besar pada 0. Terus kita ya samakan penyebut. Jadi ini x kuadrat, ini minus x plus 6 lebih besar pada 0. Habis itu kita tinjau bagian ininya nih. Kalau kalian tinjau, ini diskriminannya ternyata negatif. 1 minus 4 kalikan 1 kalikan 6 kan hasilnya minus 23, negatif nih. Pertanyaannya apakah dia selalu positif atau negatif? Ternyata selalu positif ya, dari ininya 1. Ini 1 per x sama kayak gini, penyelesaiannya itu sama kayak gini. Enggak ya, buat aja 0, ini 0. Terus kita misalkan taruh di sini 1 ya. Kalau taruh di sini ternyata benar nih kalau 1. Jadi jawabannya nih untuk kasus pertama, x lebih besar daripada 0. Terus untuk kasus kedua ini kasus kedua. Nah, kasus kedua yaitu x min 1 kurang dari 6 per x. Gue pindahin ke kiri semuanya sehingga x min 1 minus 6 per x kurang dari 0. Ini x kuadrat minus x minus 6 per x kurang dari 0. Nah, kalau kalian perhatikan, ini diskriminannya itu lebih besar dari 0 sehingga ini bisa difaktorin. Dan kalau kalian faktorin itu hasilnya kayak gini, x min 3, sini x plus 2, cakep kawan, cakep kayak gini. Habis itu ya buat garis bilangannya aja, buat garis bilangan minus 2, 0, 3. Ya kita ambil di 1 lah ya. Kalau kita masukin ke 1 di sini jadi minus 2 kalikan dengan 3 per 1. Apakah kurang dari 0? Oh, benar. Jadi jawabannya berada di sini. Ini bagian salah yang ini. Jadi jawabannya itu minus 2 x itu kurang dari minus 2 atau 0 kurang dari x kurang dari 3. Ini kasus kedua. Nah, kasus pertama itu jawabannya x berapa ya? Kurang dari 0 ya. Lebih besar 0. Lebih besar dari 0. Habis itu kita iriskan yang ini keduanya. Jadi penyelesaiannya itu minus 2, 0, 3. Yang pertama itu berada di bagian sini, yang kedua itu berada di bagian sini. Sehingga jawabannya arsirannya yang ini. Nah, jawabannya 0 kurang dari x kurang dari 3. Ini jawabannya. Nah, benar kan? 0 kurang dari x kurang dari 3. Enggak, ini jadi A, ini jadi B. Nah, pertanyaannya itu 3B minus 5A. 3 kalikan 3 minus 5 kali 0 atau 0. Jadi jawabannya itu ya 9 jawabannya. 9 jawabannya. Ini 0 ya, barengan 9. Kayak gini, bro. Tinggal 3 soal terakhir. Biasanya kalau 3 soal terakhir atau bagian akhir ini sulit-sulit nih. Kembali lagi di mutlak kawan, Nah, gimana caranya? Ya gampang aja, karena ini hanya ada satu mutlak, variabel mutlak yaitu mutlak dari x min 2, sehingga kita buat aja ini 2. Ini pusatnya 2 kan semuanya. Ini bagian pertama atau kasus pertama, ini bagian kedua. Habis itu kita masukin aja. Ini gua taruh bawah deh persamaannya. Oke, khusus untuk bagian pertama, misalkan gua ambil 0. Kalau gue ambil 0 berarti kan ini berubah kan, jadi minus 2 kan, berarti ini harus berubah nih. Minus x plus 2 plus x per 2. Ini berubah jadi minus juga karena ini sama, jadi plus ya, plus x min 2. Ini kalau kalian lupa ya kembali ke video sebelumnya.
Nah, di situ udah dijelasin secara detail. Lebih tepatnya nomor 4 sama nomor 5. Ya kalian bisa lihat aja. Habis itu kita coret yang ini coret, ini coret, ini coret, sehingga jawabannya itu 2 per X lebih besar sama dengan 1. Ini 2 per X min X per X ya, karena satunya gue pindahin ke sini, lebih besar pada 0, sehingga 2 min X per X lebih besar sama dengan 0. Nah, kita buat garis bilangannya. Di sini 0, di sini 2. Ya, kalau misalkan gua ambil di 3 ya, gua masukin ke sini, itu salah. Jawaban ini yang benar. Tapi bagian pertama itu ada syaratnya. Syaratnya itu di sini, yaitu kurang dari 2. Sehingga ini harus dibuat 2. Nah, di sini gitu. Wajib, ini syarat wajibnya. Syarat wajibnya yang di atas. Syarat wajib. Ternyata penyelesaiannya ada di sini, arsiran dari sini, irisan dari sini. Nah, ini jawabannya itu untuk yang pertama 0 kurang dari X kurang dari 2. Ini yang pertama, bagian pertama. Kita tinjau bagian yang kedua. Bagian kedua itu berarti kan berada di atas 2 tuh, di atas 2. Ini kalau di atas 2 semuanya itu selalu positif. Sekarang gua ambil 5 lah ya, atau berapa gitu, 3 lah. 3 ini positif, hingga gak usah diubah, ini selalu positif juga. Yang gak usah diubah juga. Enggak, jadi X min 2 plus X per 2 minus X plus 2 lebih besar sama dengan 1. Jadi 2X minus 2 per 4 minus X kurang dari 1 lebih besar sama dengan 0. Jadi 2X minus 2 per 4 min X minus 4 minus X. Nah, kayak gini, lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau kalian jabarin ini bakal dapat 3X min 6 per 4 min X. Lebih besar sama dengan 0. Ini poinnya ada di 2 atau pusatnya ada di 2, ini pusatnya ada di 4. Sehingga ini 2, ini 4 kawan. Tapi ini ada buletannya nih, ini buletannya. Nah, cakep. Bentar, ada yang salah nih. Ini nih. Ini ada buletannya juga. Ada buletannya juga. Habis itu kita tinjau. Nah, kalau kita tinjau misalkan di 0 lah ya. Kita tinjau di 0. Kalau kita masukin ke sini 0 minus 6 per 4, apakah lebih besar dari 0? Salah. Jadi jawabannya bagian ini. Nah, tadi syarat wajibnya itu ada di sini kan? Nah, syarat wajibnya ada di sini. Sehingga arsiran atau irisan yang berlaku di, maksudnya penyelesaiannya yang bagian kedua, sehingga penyelesaiannya itu 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 4 ini. Habis itu kita gabungin dah bagian pertama dengan bagian kedua. Bagian pertama, bagian kedua. Nah, ini kita gabungin. Dan kalau kalian gabungin bakal dapat 0 kurang dari X kurang dari 4. Kayak gitu, bro. Nah, kita lihat. Nah, ada nih C jawabannya. C jawabannya, bosku. Lanjut nomor 12. Oke, sekarang nomor 12. Gue kasih penyemangat aja deh. Misalkan kayak misal lu berhasil jawab nomor 12 sama nomor 13, gue yakin 100% ya kalau ada materi pertidaksamaan, gue yakin kalian bisa lah. Bisa. Karena ini penggabungan antara mutlak atau konsep mutlak dengan aljabar. Kayak gini misalkan. Nah, lu inget kan materi gue waktu gue bilang misalkan ada mutlak dari fx kurang dari a, itu sama kayak minus A kurang dari fx kurang dari A. Jadi mutlaknya itu hilang jadi kayak gini. Yang sama dengan kayak nomor 12 ini. Kan dia mutlak 3 kurangin dengan mutlak dalam mutlak nih. X min 3 itu katanya kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3. Maka A plus B. Nah, intervalnya ada di sini. Penyelesaiannya tuh di A sama B katanya. Interval A sama sampai interval B. Sama, kita ubah ke dalam bentuk kayak gini sehingga ini jadi minus 3. Ini mutlak yang pertama habis nih. Yang ini mutlak yang pertama habis. Sehingga jadi kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan karena tandanya ini. Ya, ini kurang dari sama dengan 3 min mutlak dari X min 3 mutlak kurang dari sama dengan 3. Habis itu gimana? Habis itu ya kita kurangin aja semuanya dengan 3. Kurangin semuanya dengan 3. Sehingga ini jadi minus 6. Ini habis. Sehingga jadi mutlak kurang dari minus mutlak dari X min 3 kurang dari sama dengan 3.
0, 0, 0. Nah, habis ini supaya ini bagus nih, nggak minus, kita kalikan dengan minus 1. Semuanya kalikan dengan minus 1. Tapi ingat, kalau misalkan kita kalikan dengan negatif, ini tandanya berubah otomatis, bro. Sehingga ini jadi 6 lebih besar pada X-3, mutlak dari X-3 lebih besar pada 0. Nah, kita tahu bahwa ini itu selalu berlaku. Karena mutlak itu lebih besar sama dengan 0. Pasti itu udah. Paling kecilnya tuh 0. Sehingga ini nggak usah dihiraukan lagi. Sehingga ini kayak X-3, mutlak dari X-3 kurang dari 6. Kayak gini. Ini habis, tinggal ini. Nah, tinggal ini. Nah, ini kalau kita ubah bentuknya, jadi kayak gini, ini sama aja. Yang atas sama yang bawah itu sama aja. Habis itu sama dengan cara kayak gini nih. Kita ubah dengan cara kayak gini. Sehingga didapat minus 6 kurang dari sama dengan X-3. Habis mutlaknya kurang dari 6. Kita tambahkan semuanya dengan 3. Ini jadi minus 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 9. Sehingga ya intervalnya di sini. Sehingga ini A-nya, ini B-nya. Nah, ini pertanyaannya A plus B. A plus B. Ya gampang, minus 3 tambah 9, hasilnya 6. Ini ada nih. A jawabannya. Oke lah ya, ini soalnya lumayan karena ini mutlak dalam mutlak. Biasanya kan kalian ngerjain mutlak ya satu doang gitu. Ini masalahnya ada 2 nih. Jadi ya nambah-nambah seni, nambah-nambah referensi. Dan ini dikeluarin 2019, bro. 2019 UTBK Matematika IPA nomor 4. Jadi masih hangat-hangatnya. Gue takut ya kalau sekarang karena ini masih hangat-hangatnya dipakai lagi formulanya. Jadi ya wanti-wanti aja. Oke, sekarang nomor 13. Nah, ini baru cakep nih soal nih. Ini baru bagus nih. Dan for your information ya, ini tahun 2021 lagi. 2021. Artinya ini terupdate tahun kemarin, bro. Matematika IPA gelombang 2 nomor 34. Dan ini sangat unik. Kenapa gue bilang sangat unik? Karena ini ada persamaan kuadrat dan ini ada mutlaknya. Ini penggabungan dari pertidaksamaan. Jadi kayaknya gue gak tahu ya tahun kemarin tuh siapa yang membuat soalnya ya. Maksudnya kayak kan setiap universitas tuh ada jatah buat soal. Nah, ini gue gak tahu nih 2021 nih siapa, universitas apa yang membuat soalnya. Tapi ini keren banget sih. Baru gue akuin. Oke, langsung gue bakal nyelesain gimana caranya nomor 13 nih. Oke, jadi gue udah pindahin ke bawah. Mungkin sebagian dari kalian yang ngefaktorin inilah, maksudnya ngejabarin inilah. Jadi x kuadrat, ini di bawah jadi x kuadrat plus 2x plus 1. Salah. Bukan kayak gini caranya. Caranya kalau mau lebih elegan, kalau gue sebutnya sih seni bermatematika. Jadi gini, menurut kalian ini sama gak hasilnya? Sama gak hasilnya? Sama dong, sama. Kenapa gue bilang sama? Karena gini, ini kan pasti positif, ya kan? Dan ini juga pasti positif, dan ini x kuadrat. Jadi mutlak x kuadrat itu sama kayak gini. Misal x-nya itu positif misalkan minus 1 atau minus 4 lah ya, minus 4 kuadrat, mutlak dari minus 4 kuadrat yang 4 kuadrat hasilnya 16. Nah, ini minus 4 kuadrat hasilnya 16 juga. Apalagi positif misalkan x sama dengan 4 sama. Jadi ini berlaku. Kenapa gue mengarah ke sini? Karena gue mau manipulasi ini nih. Gue mau manipulasi ini sehingga jadi mutlak juga. Kenapa? Karena kayak gini. Nah, kalau ini nggak bisa dijadiin kayak gini. Nggak bisa. Maka itu gue harus samain. Biar apa? Jadi persamaan kuadrat. Biar gampang lah kalau jadi persamaan kuadrat. Nah, jadi ini gue udah ubah dan gue misalkan A itu sama dengan ini. Sehingga ini jadi A kuadrat lebih besar dari 8 min 2A. Atau A kuadrat plus 2A minus 8 lebih besar pada 0. Jadi ini A kalau difaktorin ya, A plus 4, A min 2 lebih besar pada 0. Atau yaitu 2 ini ini minus 4, ini 2. Habis itu ya coba dong. Kalau misalkan kita masukin 0 ya. Masukin 0 di sini. Jadi ini 4, ini minus 2. Nah, kalau dikalikan hasilnya kan minus 8. Minus 8 apakah lebih besar pada 0? Oh, salah. Oh, berarti jawaban ini salah. Jawabannya ini salah.
Jawabannya ini salah. Jawabannya ini sama ini. Tapi permasalahannya gini bro, A ini katanya mutlak. Sehingga boleh disimpulin bahwa A itu selalu lebih besar pada 0. Ya kan? Mutlak kan? Seperti konsep tadi. Bahwa mutlak tuh minimal 0 lah. Minimal 0. Berarti ini juga salah, bagian ini juga salah. Sehingga kita memiliki penyelesaian yang ini untuk A ya, untuk A doang. Kan yang ditanya itu X-nya juga. Ini X-nya. Nah, X-nya. Nah, jadi penyelesaiannya kayak gini doang. Nah, kalau lo ingat di materi ini, kalau lo ingat di materi ini kayak gini, bro. Kalau misalkan ada mutlak dari fx itu lebih besar pada A. Sehingga ada dua penyelesaian. Ini beda dengan kayak yang soal nomor 12 tadi. Sehingga X per X plus 1 ini kurang dari minus 2 atau X per X plus 1 itu lebih besar pada 2. Nah kayak gini penyelesaiannya tinggal kita jabarin aja nih keduanya nih. Kalau misalkan yang bagian kiri ya tinggal pisah aja nih. Ini plus 2 X plus 1 kalau kalian kerjain ya ini ya 0, ini X plus 1, ini 3X plus 2 kurang dari 0. Habis itu kita buat garis bilangan. Ini minus 1, ini minus min 2 per 3. Nah, kalau kita masukin misalkan 0 di sini, jadi 2 per 1. Apakah kurang dari 0? Oh salah. Berarti bagian ini salah, bagian ini salah. Hingga jawabannya ini. Tapi untuk yang bagian kiri. Bagian kiri berarti minus 1 kurang dari X kurang dari minus 2 per 3. Nah, bagian kanan ya sama aja kayak yang bagian kiri. Jadi ini kurang dari 2 lebih besar pada 0. Ini X min 2 X plus 1 per X plus 1 lebih besar pada 0. Ini X min 2 per X plus 1. Situ buat garis bilangan. Ini jadi minus X ya, ini jadi minus X. Jadi ini minus 1. Minus 2 minus 1. Kalau misalkan gua buat misalkan yang 0 di sini, ini jadi minus 2, yang atas nih minus 2. Bentar hapus dulu. Minus 2 per 1. Minus 2 per 1 apakah lebih besar pada 0? Oh salah ya, berarti jawaban ini salah sehingga jawabannya ada di sini. Nah, ini salah juga. Sehingga untuk yang kanan itu minus 2 kurang dari X kurang dari minus 1. Sehingga jawabannya ini. Ini. Nah, kita ke atas ini. Minus 1 kurang dari X kurang dari minus 2 per 3. Habis itu minus 2 kurang dari X kurang dari minus 1. Nah katanya ini ABCD, merepresentasikan ABCD. Tinggal jumlahin aja, ini tambah ini tambah ini tambah ini, sama kayak gini nih. Nah jadi kalau kalian jumlahin sendiri itu hasilnya minus 14 per 3 kalau nggak salah. Ntar, oke. Ya benar, minus 14 per 3. Jawabannya C. Ini gue gak tahu berapa jam nih. Kayaknya gue bakal ngebagi video ini menjadi 2 bagian. Ya semoga bermanfaat lah bagi kalian. Ini ada 13 soal kan. Jadi kalian manfaatin. Kalau kalian gak dapet nilai tinggi nih UTBK Matematika Dasar, kurang ajar lu sama gue. Ini gue udah capek-capek bro. Banyak banget soal yang gue keluarin, materi apa segala macam. Kalau lu gak dapet nilai tinggi, keterlaluan banget bro. Video selanjutnya mungkin gue bakal ngebahas tentang fungsi. Entah itu fungsi inverse atau komposisi atau bunderan. Nah itu ya kalian lihat aja nantilah. Oke, see you in the next video.